Sore itu hujan rintik-rintik memijat bumi dengan kesejukannya. Saat itu aku sedang duduk di ruang tamu sambil menikmati hangatnya segelas bajigur, minuman tradisional salah satu kesukaanku. Tiba-tiba datang seorang pemuda kurus, sebut saja namanya Ade Aris. Dia mencariku yang dikenalnya lewat media sosial. Napasnya masih tersengal-sengal kelelahan karena menggenjot sepeda dari jarak sekitar 15 km dari rumahnya. Aku persilahkan masuk dan aku beri secangkir kopi hangat oleh-oleh dari Bogor. Sesaat kemudian, "Ini benar, Mas Aris, yang di media sosial membuka konsultasi itu?" Tanyanya ragu sambil badannya agak gemetaran. Mungkin menahan hawa dingin atau sebab lainnya. "Iya benar. Adik ini siapa ya? Dan apa tujuan mencari saya?" tanyaku di kursi tempatku bersandar, karena kondisiku masih kelelahan setelah perjalanan panjang. Dia diam lalu merogoh sesuatu dari saku celananya, dan ternyata berisi surat. "Saya hanya mau menyerahkan ini, Mas. Baca saja setelah saya pulang," pintanya. Sepulang orang itu, surat aku simpan di ruang kerjaku. Baru 3 hari kemudian surat itu aku baca bersama surat-surat dari teman-teman lainnya. Dan isi surat Ade Aris ini intinya ia menderita dalam hidupnya karena kemiskinannya itu. Ade Aris hidup di rumah bambu tua dengan beberapa adiknya, tanpa listrik dan serba kekurangan. Inilah potret kehidupan rakyat negeri ini, yang kata Pak Dalang, negara gemah ripah loh jenawi. Dalam surat itu, Ade Aris meninggalkan nomor HP-nya. Dari situ aku balas WA-nya. Pertama saranku, agar dia sehabis sholat maghrib membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali dengan harapan ia ikhlas menerima apapun kondisi sekarang ini sebagai karunia yang harus disyukuri. Sedangkan jumlah 1000 bagi orang Jawa adalah angka yang paling besar, makanya sering disebut Aji Bolosewu, Naga Sasro, dan Sisik 1000. Orang mati diperingati dengan ritual terakhir 1000 hari yang disebut nyewu dengan jumlah 1000. Harapanku setelah ia terbiasa melakukan wiridan tersebut, setiap langkah hidupnya dan setiap desah napasnya selalu memuji keesaan Allah, sehingga ikhlas dalam menerima apapun yang diberikan Gusti Allah sebagai sesuatu yang harus disyukuri. Tengah malamnya, Ade Aris setelah sholat hajat, agar dia mau membaca surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali. Dengan tujuan apa yang harus dilakukannya, diberi jalan yang benar dan lurus oleh Gusti Allah. "Mas, saya ingin mengamalkan semalam suntuk, boleh enggak?" tanyanya. "Tidak, yang harus kamu lakukan bagusnya itu rutin sesuai dengan petunjuk para ahli hikmah." 2 minggu kemudian dia menghubungiku lagi. Dia katakan habis dari Kalimantan. Sejak mengamalkan yang aku sarankan itu, Ade Aris mendapatkan kenalan seorang gadis dari Borneo. Dari perkenalan singkat itu, Ade Aris diundang keluarganya ke Borneo. Tapi untuk ke sana ia tak punya bekal. Akhirnya oleh keluarga si gadis dikirimi uang. Sampai di rumahnya, Ade Aris disambut dengan sangat ramah, dan saat pembicaraan mengarah ke keyakinan agama, terjadi silang pendapat. Si gadis dan keluarganya mengajak Ade Aris mau memeluk agama si gadis yang non-muslim. Ade pun menolak, ia tetap pada keyakinannya, yaitu Islam. Dari situ terlihatlah perangai asli si gadis, yang dari keluarga miskin ini dihina habis-habisan, sangat direndahkan sekali. karena tak mau menuruti kemauannya.
Ia diusir dari rumah gadis itu. Bayangkan seorang diri dari tanah seberang tanpa keluarga, tanpa bekal apapun, bingung, kacau, mau kemana arah langkahnya. Ia tak tahu. Tampaknya disinilah Gusti Allah sedang menguji kadar keimanan Ade Aris. Apa ia goyah dengan diiming-imingi bibir bergincuk dan harta dunia? Tampaknya pemuda miskin ini tetap kukuh pada kepercayaannya. Allah Maha Besar. Di saat ia tak punya pegangan apa-apa, ada sopir taksi menghampirinya. Sopir taksi ini juga berasal dari Jawa. Merasa kasihan dengan kisah Ade Aris, sopir yang dikirim Gusti Allah sebagai perantara penolong ini dengan ikhlas mengantarkan Ade Aris ke bandara. Tidak lupa Ade Aris juga dibelikan tiket pesawat, serta diberi uang saku seadanya. Allahu Akbar. Sampai di rumah, ia menghubungiku lagi, dan aku sarankan agar tetap mengamalkan hal tersebut. Itu ujian yang diberikan Gusti Allah untuk menguji keimanan, dan tampaknya kamu lulus, terangku. Tapi hati saya sakit sekali, Mas, keluh Ade. Doa orang yang teraniaya, terhina, dan direndahkan akan sangat makbul. Terimalah semua dengan ikhlas dan serahkan semua pada Gusti Allah. Semoga dalam waktu yang tak lama kamu diberi anugerah dari jalan yang lurus, kataku menghibur Ade Aris. 3 hari kemudian, Ade menghubungiku lagi. Mas, saat sholat malam, lalu aku tertidur, dan dalam tidur itu aku disuruh mengamalkan Asmaul Husna. Lalu aku beri tulisan dan catatan. Sekitar 10 hari kemudian, ia menghubungiku lagi. Alhamdulillah, Mas, gadis sombong dari Borneo itu akhirnya menghubungiku dan meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Bahkan ia menyatakan benar-benar jatuh cinta padaku, serta mau meninggalkan agama lamanya untuk masuk Islam. Bukan hanya itu, dia juga mengirimi saya materi yang cukup banyak menurut ukuran ekonomi saya, kata Ade. Bahkan menurut Ade, yang disampaikan pada saya bukan cuma gadis Borneo itu yang jatuh cinta padanya. Di sekitarnya ada beberapa gadis yang berhasil ia gayat dan jadikan pacar. Bagiku, Ade Aris telah lolos dari ujian pertama berupa penderitaan dan penghinaan. Sekarang Gusti Allah sedang menguji Ade Aris dengan kenikmatan cinta yang datang dari beberapa lawan jenis. Bisa melihat hal ini, seharusnya Ade Aris tidak mabuk anugerah. Saranku, pilih salah satu lalu menikahlah. Itu jalan yang mulia dan lurus. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Semoga ada hikmah pelajarannya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.